tempat aksi nyata. Kami diminta menyampaikan ke teman-teman guru, karena ini penting buat kita semua juga, itu tentang budaya positif. Jadi ini adalah fasilitator kami, namanya Bapak Pribadi dari Dinas Pendidikan Kota Batam, dan bimbing kami pendamping praktik sama seperti Pak Iko dan Bu Yuda itu dengan Dalita. Adapun ada 7 hal yang ingin disampaikan, tapi kalau tidak banyak akan misalkan 1 atau 2 slide aja untuk Pak Iko. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua tentang disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi budaya positif itu apa? Adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian berhormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif itu adalah keyakinan-keyakinan, nilai-nilai luhur yang kita yakini, yang diyakini oleh murid, yang nanti mereka akan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dalam budaya positif itu adalah disiplin positif. Saya mungkin sempat juga dengan mahasiswa terkait dengan acara ini. Jadi disiplin positif itu adalah hubungannya dengan menciptakan bagaimana supaya pelajar-pelajar yang ada yang kita hadapi ini menjadi pelajar yang tersiap. Kemudian pembelajaran paradigma baru. Nah, ini yang pertama yaitu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi di guru penggerak kita tidak lagi mementingkan, bukan mementingkan, penting sebenarnya, tapi tidak lagi mengutamakan bahwa pendidikan itu adalah belajar di kelas, materi, jadi tidak seperti itu. Jadi lebih banyak ke pengembangan karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh murid yang akan kita kembangkan. Yang bagus kita kembangkan, yang kurang bagus kita perbaiki, seperti itu. Jadi lebih banyak ke pengembangan karakter dan nilai-nilai yang dimiliki oleh murid yang bagus kita kembangkan, yang kurang bagus kita perbaiki, seperti itu. Pembelajaran paradigma baru maksudnya pembelajaran yang bisa kepada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Jadi kebutuhannya di beberapa, perkembangannya bagaimana, kemudian sesuai juga dengan bakat minat dan potensi yang dimilikinya. Kemudian di sekolah itu ada 3 kegiatannya. Intrakurikuler itu dengan kita laksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kurikuler itu pembelajaran seperti P5 ini atau ya P5 ya, itu interdisipliner berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi mahasiswa. Dan terakhir itu ada ekstrakurikuler, itu sesuai dengan bakat minat yang dimiliki oleh murid, sesuai juga dengan daya atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, biasanya ketika kita mendengar istilah disiplin, Bapak Ibu yang terbayang apa? Kalau kita berbicara tentang disiplin, yang dihubungkan dengan tata tertib, apalagi tepat waktu, aturan, hukuman, pelanggaran, itu seperti itu yang kita bayangkan selama ini. Nah, jadi katanya kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, atau kepatuhan terhadap peraturan. Tetapi kalau disiplin yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Merdeka itu tidak hanya terbebas dari penjajahan, tapi dia merdeka untuk memerintahkan dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu disuruh menggenggam tangan, kemudian diminta temannya membuka. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya di sini di taman Ibu ini ada sesuatu hal yang sangat penting gitu buat Bapak Ibu. Terus disuruh buka sama temannya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang kita lakukan? Tentu kita akan mempertahankan atau segala macam, ya kan? Nah, kita akan membuka jika kita ingin membuka, kan sebenarnya seperti itu. Jadi ini yang dikatakan disiplin itu nanti diharapkan datang dari diri kita sendiri, kita yang mengontrol diri kita sendiri.
lanjut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri sendiri bukan ekstrinsik. Nah, kemudian untuk yang ketiga, motivasi perilaku ada 3 yang terjadi selama ini kita berperilaku atau melakukan sesuatu. Yang pertama itu karena kita takut ada aturan. Kita pakai helm karena takut ditangkap polisi kalau nggak pakai, kan gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Siswa melakukan sesuatu datang tepat waktu untuk dapat pujian atau kalau di FGD dikasih bintang segala macam. Dan yang terakhir itu adalah disiplin yang datang dari dirinya sendiri karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Saya datang tepat waktu karena ingin menghargai saya, menghargai diri kita sendiri. Dan diharapkan yang ketiga ini yang ada kita tanamkan di anak-anak kita. Ketika dia berbuat apapun itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Dia berprestasi untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk dipuji atau dapat takut karena ada yang mendukung. Kemudian apa motif anak-anak melakukan sesuatu tindakan? Ada 5. Karena memenuhi kebutuhan dasarnya ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk hidup, bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima itu adalah kemanusiaan. Jadi ketika anak-anak kita mungkin melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran peraturan, mungkin ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Mungkin dia tidak diperhatikan di rumah, mungkin ngambil makanan temannya karena tidak disediakan di sarapan oleh orang tua, datang telat mungkin karena ingin diperhatikan sama guru atau segala macam. Jadi itu dasar anak-anak biasanya melakukan atau kita manusia melakukan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kemudian bagaimana posisi kita sebagai guru? Jadi ada namanya posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kita. Yang pertama sebagai penghukum. Dan ini yang sering terbiasa kita lakukan ketika anak-anak melakukan pelanggaran segala macam, kita seringnya berada di posisi penghukum. Kita memarahi baik dengan menghukumnya dengan verbal ataupun dengan fisik gitu. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dengan menggunakan kata-kata yang manis, yang lembut, tapi menyebabkan anak merasa bersalah. Itu anak kalau kamu kayak gini nanti ibu kena marah loh sama kepala sekolah, atau makasih ya segala macam. Itu kita lakukan untuk posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian ketiga, guru sebagai teman. Kita memperlakukan murid sebagai teman. Ayo anak, jangan gitu. Nanti kalau bapak selesaikan masalah ini, kamu tenang aja. Nah, mungkin kita ada yang berpikir seperti itu dalam menyelesaikan masalah anak. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Nah, ini juga banyak yang kita lakukan. Nah, kamu tahu kan kalau kamu telat itu MP-nya berapa? Nah, itu yang kita lakukan. Apa konsekuensinya kalau seperti ini? Kita berbicara selalu dengan konsekuensi atau aturan yang berlaku. Kita sebagai pemantau. Dan terakhir adalah guru sebagai manajer. Jadi kalau guru sebagai manajer ini dia ketika anak-anak melakukan pelanggaran disiplin atau aturan, dia menggali apa permasalahannya dan meminta anak mencari solusi sendiri. Jadi kalau kamu kenapa tadi? Kita konfirmasi, terus kita minta apa yang kita memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Jadi diharapkan kita berada di posisi sebagai manajer. Kemudian bagaimana supaya anak-anak bisa melakukan disiplin dari dirinya sendiri? Itu kita membuat keyakinan kelas. Jadi sudah sampaikan di awal tadi di Google. Kita mulai dari sekarang, ayo ibu-ibu ajak anak-anak untuk melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dan ada banyak, mungkin 4 atau 5. Pertama, mungkin ayo kalian maunya apa yang kesepakatan lah, bahasa awalnya itu kesepakatan kita datang tepat waktu. Nah, buat cukup 4 atau 5 saja, gak usah banyak-banyak, jadi anak-anak gak banyak menghafal. Tapi yang penting yang akan dilaksanakan anak berhubungan dengan pembelajaran kita. Setelah itu, setelah anak memiliki keyakinan kelas, nanti pastikan kalian setuju nggak ini? Kita datang tepat waktu, kalian menghargai guru atau orang lain yang sedang berbicara, kalian tidak tidur atau apa? Itu dari mereka yang kita kalau mereka bersepakat, ini bersepakat ya. Jadi besok ketika mereka melakukan pelanggaran, kita tidak perlu lagi memarah-marahi mereka. Nah, hukuman konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3 hal yang kami kita lakukan biasanya di sekolah dan anak. Ada berupa hukuman, hukuman pulang, karena nanti konsekuensi yang seperti itu. Konsekuensi biasanya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Tapi kalau kamu membuang airnya tumpah, apa yang kamu lakukan konsekuensinya? Membersihkan
mereka, itu seperti itu. Tapi kalau yang ketiga restitusi tidak seperti itu, akan kita bahas di tahapan restitusi. Kami berharap kita semua mulai sekarang yuk kita laksanakan tahapan restitusi ketika menangani anak. Jadi restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada 3 tahap di sana, di dasar itu menstabilkan diri kita. Yuk, ceritakan apa yang kamu lakukan tadi. Oh ya, biasa, setiap orang pasti punya kesalahan. Bapak tidak akan membahas kesalahan kamu. Jadi dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian yang kedua kita adalah kalibrasi kesalahan. Jadi kenapa kamu berbuat seperti ini? Nah, itu kita tanyakan ke anaknya sehingga anak menceritakan. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Kalau anak telat datang, nah apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Oh, saya datang tepat waktu. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Jadi kita menggali dengan bahasa-bahasa yang santun, tetapi anak mencari solusi tanpa merasa dihakimi. Dan kalau terjadi misalnya kayak pertengkaran antara anak si A dengan si B, jadi win-win solution. Anak yang melakukan kesalahan tidak dipermalukan dan tidak merasa dihakimi, anak yang dirugikan juga diganti kerugiannya seperti itu. Jadi itu yang dilakukan di restitusi ini. Dan kami berharap sekolah kita, mungkin waktu kita karena sangat singkat jadi tidak terlalu banyak bisa saya sampaikan, tapi kita berharap sekolah kita mulai melaksanakan ini supaya karakter anak muncul tanpa harus merasa takut, tanpa ada iming-iming. Jadi dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih telah menyediakan waktunya mendengarkan presentasi kami. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positif apa yang bisa kalian lakukan, kalian terapkan di sekolah kita, di kehidupan sehari-hari, tapi itu kalian lakukan, gitu, dan kalian yakin untuk memilih itu. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas ini nanti boleh kalian boleh tuliskan ke depan, terus jalur kalimat positif. Nah sekarang coba lihat dari angka yang nomor 1 ini ada nggak yang senada? Coba kita tandai nomor 1, nomor 2 lagi. Nomor 15 ada lagi? Yang sama kurang lebih? 10 sejarah keindahan ketertiban keindahan kenyamanan kelas. Ketiga bagiannya ya. Oke. Ini sepakat enggak? Kalian yakin enggak ini sebagai nilai positif yang akan kita laksanakan? Oke gitu, jadi tadi kita kan sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di 12 IPA 3 ya. Menurut Tito bagaimana pelaksanaan keyakinan kelas kalau itu kita laksanakan seperti itu? Menurut saya pelaksanaan kegiatan keyakinan kelas ini sangat bagus dan sangat positif Bu. Soalnya ya sebagai contoh ya Bu ya, ada salah satu poinnya yaitu menggunakan gadget dengan bijak itu Bu. Nah itu kan memang diperbolehkan murid membawa gadget ke sekolah, tapi kan harus ada aturan juga kan Bu. Misalnya ketika guru mengajar ya muridnya harus menyimpan HP-nya gitu kan Bu, gadgetnya gitu Bu. Nah jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, kegiatan belajar mengajar itu bisa dapat lebih kondusif
jadi kondusif karena ada aturan main yang disepakati di situ ya kan. Kemudian selain itu apa kira-kira dampak positifnya kalau kita memiliki keyakinan kelas ini? Ya karena keyakinan kelas ini disepakati oleh murid-murid kita sendiri untuk kawan-kawan saya sendiri gitu Iya. ya. Nah, secara tidak langsung kan mungkin kawan-kawan saya sendiri mempunyai rasa tanggung jawab gitu Bu. Karena emang kalau misalnya kesepakatan yang dikeluarkan atau dicetuskan oleh diri kita sendiri ya mau nggak mau kita jadi kayak misalnya kita melanggar kita jadi kita yang merasa bersalah gitu. Jadi boleh dikatakan itu ini motivasinya datang dari diri sendiri untuk berbuat positif ya kan. Oke Vito, terima kasih untuk tanggapannya. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita bisa melaksanakan menjadi yang baik dan sekolah kita menjadi makin baik lagi. Sanji tahu nggak kenapa ibu panggil? Tahu, Kenapa? karena rambutnya tidak sesuai dengan sekolah. Jadi sebenarnya tidak Sanji aja ya yang mengalami ini, banyak teman-teman yang lain di sosial Sandi mungkin bangga dengan rambut yang panjang, gaya gitu. Sanji bisa jelaskan nggak kenapa nih rambutnya panjang dibiarin aja? Karena baru libur tahun baru dan tidak sempat datang ke barbershop. Oke, aku paham ya. Jadi alasannya karena baru siap liburan. Jadi liburan kemana kemarin nih? Oke, jadi nggak sempat potong rambut ya. Nah sekarang ibu tanya, apa keyakinan di kelas kita, di sekolah kita tentang masalah ini? Yang pertama kedisiplinan, Oke, terus kepatuhan terhadap peraturan yang diterapkan. oke, bagus ya. Nah sekarang apa yang akan Sanji lakukan? Memotong rambut sesaat Kapan rencananya potong rambut? besok sebenarnya. Oke, siap. Kemudian siswa yang bagaimana menurut Sanji itu yang menjadi siswa ideal itu dibayar Sanji itu seperti apa siswa? Rambutnya rapi, Ya, hormat kepada peraturan yang ada, oke, atur waktu rambut, terus disiplin terhadap peraturan yang telah diterapkan. oke, bagus ya. Kemudian itu besok Sanji sudah bisa disiplin, kemudian mematuhi peraturan sekolah. Jadi solusinya tadi apa? Solusinya memotongnya secepatnya. Oke, motong secepatnya ya. Mudah-mudahan di minggu ini udah bisa ya. Oke, itu saja. Ibu berharap nanti Sanji bertanggung jawab dengan pilihan Sanji tadi, solusi yang Sanji pilih, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya nak. Ini bagaimana pelaksanaan restitusi untuk menangani siswa bermasalah di sekolah kita? Menurut saya Bu, restitusi ini bagus dan bisa karena membuat siswa lebih bisa menyelesaikan masalahnya diri sendiri dan mencari solusi sendiri. Oke, bagus ya. Terima kasih ya Sanji ya. Gimana kalau tadi menurut Sanji bahwa dengan restitusi itu bisa menyebabkan kita bertanggung jawab dan cari solusi sendiri. Kalau menurut Akbar bagaimana pelaksanaan restitusi di sekolah? Bagus untuk dilakukan Ya, karena itu membuat siswa menjadi lebih baik, gak merasa dihargai ya. dan juga nggak menyudutkan siswa gitu. Terus jadi sebaiknya kita laksanakan terus ya di sekolah kita ya. Oke, terima kasih Akbar.